Laju penularan COVID-19 di Indonesia hingga saat ini belum melandai. Bahkan hari ini kasus positif COVID-19 di tanah air bertambah 38.391. Artinya sejak 6 Juli lalu, penambahan kasus positif selalu di atas angka 31.000. Kasus kematian pasien COVID-19 juga masih tinggi. 852 pasien COVID-19 hari ini meninggal dunia, setelah kemarin sempat terjadi 1.040 kasus kematian. Lonjakan kasus picu ruang perawatan pasien di rumah sakit menjadi penuh. Tak hanya itu, pasokan oksigen medis pun langka di tengah pandemi corona. Survei yang dilakukan Median pada 21 hingga 26 Juni 2021 menunjukkan 39,6% responden menyatakan biasa saja terhadap paparan COVID-19, 5,6% menyatakan tidak takut, dan 3,0% sangat tidak takut. Sementara 33,9% menyatakan takut dan 17,9% sangat takut terpapar COVID-19. Sejak 3 Juli lalu hingga 20 Juli mendatang, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Sebelumnya, pemerintah menerapkan PSBB serta PPKM Mikro. Lalu bagaimana masyarakat merespon kebijakan pembatasan yang dilakukan pemerintah? Dalam survei yang dilakukan Median diketahui, 39,3% responden setuju pengetatan total, sedangkan 35,4% lebih setuju PPKM Mikro. 11,9% responden setuju pengetatan total beralasan karena dapat menghentikan penyebaran. 9,0% responden beralasan mencegah korban semakin banyak dan 4,8% responden menyatakan lebih efektif. Sementara itu, 10,8% responden memilih PPKM Mikro dengan alasan tak matikan ekonomi. 5,4% bisa tetap cari uang dan 3,9% tak mengganggu pekerjaan. Sekarang ini dari netizen itu ternyata mayoritas memang lebih banyak yang setuju terhadap langkah-langkah pengetatan. Ya, kalau kita kenal ada namanya lockdown gitu ya, kalau sekarang itu yang dikenal dengan nama PPKM darurat ya. Jadi kurang lebih yang setuju adanya langkah pengetatan total itu kurang lebih 39,3%. Kemudian yang setuju PPKM mikro itu 35,4%. Jadi Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto berharap warga bisa berperan aktif untuk menginformasikan pola penularan di lingkungannya. Dan kematian yang cukup tinggi hari ini sepertinya juga benar-benar harus membuat kita semua waspada dan masyarakat sebenarnya bisa berkontribusi secara aktif bahwa RT RW itu ada bisa menjadi mata telinganya pemerintah untuk melihat sejauh mana pola penularan di lingkungan terkecil itu terjadi. Sebenarnya sejak Januari, sejak awal Februari maksud saya, PPKM skala mikro itu seperti itu Mas mengaturnya. Jadi dari Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra mengingatkan, PPKM darurat harus diikuti dengan tracing dan testing yang masif agar efektif. PPKM ini harus diikuti dengan testing tracing yang masif sekali. Karena dampak dari PPKM ini tidak langsung kita rasakan dalam 1-2 hari ini. Kita baru akan melihat hasilnya itu pada 2 minggu ke depan. Nah, artinya apa? Kalau sekarang juga diparalelkan dengan testing dan tracing yang masif, sebenarnya itu kita mampu mengukur resiko itu dengan precise, dengan lebih tepat. PPKM darurat dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menekan laju penularan COVID-19. Namun, PPKM darurat akan efektif jika masyarakat mendukung dengan tertib melaksanakan aturan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, dalam survei Median di media sosial bahwa 49% responden menilai situasi penularan COVID-19 di Indonesia semakin parah. Lalu bagaimana sebenarnya tingkat kewaspadaan masyarakat saat ini serta harapan atas penerapan kebijakan pemerintah, pengetatan total atau cukup dengan PPKM darurat? Untuk membahasnya telah terhubung melalui telekonferensi Direktur Eksekutif Media Survei Nasional atau Median dan juga Abed Nego Tarigan, Deputi 2 Tenaga Ahli Kantor Utama Staf Presiden. Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, salam sehat selalu juga untuk Bung Riko dan Bung Abed. Saya ke Bung Riko dulu dari Direktur Eksekutif Median. Bung Riko, apa temuan dari Median soal ini? Bagaimana? Apa temuan signifikan? Apa temuan yang paling penting yang mencuri perhatian dari survei Median? Kalau kita melihat ya, ada 3 problem utama
yang kita temukan di dalam survei ini. Jadi kan survei ini sebenarnya dilakukan persis sebelum pemerintah menetapkan PPKM darurat. Ya. Nah, dari angka-angka yang kita dapatkan ada 3 problem utama yang perlu dihadapi oleh semua orang, gitu ya, semua instrumen, pemerintah, masyarakat, partai politik. Yang pertama itu adalah problem disinformasi. Ya. Jadi kita temukan misalnya banyak sekali waktu kita tanya Anda ingin divaksin atau tidak, atau alasan apa Anda tidak ingin divaksin, itu banyak sekali jawaban yang itu terkait dengan misinformasi. Seperti misalnya publik itu ada yang menyatakan mereka tidak yakin akan terpapar COVID, kemudian mereka khawatir ketika misalnya mereka disuntik vaksin kemudian besoknya meninggal, kemudian ada yang meyakini bahwa ini konspirasi saja, ada yang meyakini bahwa vaksin itu adalah hanya bagian dari mencari keuntungan. Jadi problem utama di dalam penanganan COVID ini, yang pertama ini adalah problem informasi. Dan itu terlihat dari data-data yang kita temukan. Problem yang kedua, waktu kita bertanya kepada publik misalnya Anda pilih PPKM mikro atau pada saat itu karena belum ada PPKM darurat, kita tanya langkah yang lebih ketat ya, pengetatan total, mirip seperti dulu waktu awal-awal wabah COVID itu terjadi. Kalau kita lihat angkanya 39 lawan 35%. 39 setuju pengetatan, 35% tidak setuju pengetatan. Nah itu artinya apa? Selisihnya kan hanya 4%, tidak terlalu besar. Bagi mereka yang setuju pengetatan, sebagian besar itu karena keberhasilan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan banyak pihak, ya kan? Tentang pentingnya itu tentang kesehatan, menjaga supaya tidak ada mobilitas terlalu tinggi. Tetapi kalau kita melihat bagi mereka yang tidak setuju adanya PPKM mikro, ini adanya PPKM darurat itu sebagian besar karena masalah ekonomi. Jadi problem ekonomi, mereka bingung nanti cari uang bagaimana. Lagi-lagi antara ekonomi dan kesehatan. Saya bertanya Bung Riko, maaf saya potong. Saya menemukan data dari hasil survei Anda bahwa hampir setengahnya, hampir mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan bahwa pandemi ini lebih parah. Apakah ini kemudian mencerminkan bahwa ada kecemasan massal saat ini di sebagian besar masyarakat? Betul, tapi jadi kalau kita melihat angka ini jauh lebih tinggi daripada angka yang pernah kami lakukan beberapa bulan yang lalu, begitu ya. Jadi sekarang itu angkanya hampir mendekati separuh. Tetapi kalau kita lihat bahwa misalnya menurut para pakar itu herd immunity itu membutuhkan misalnya 70 sampai 80%, maka seharusnya angka kekhawatiran itu bisa lebih tinggi dari itu supaya mendorong orang-orang itu untuk disiplin. Itu alasan pertama. Yang kedua memang situasinya sekarang kan bisa kita lihat ya di grup-grup komunikasi kita kan tiap hari itu ucapannya ya ucapan duka cita, bela sungkawa dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau data itu diambil pasca PPKM darurat bisa jadi tingkat kekhawatirannya itu lebih tinggi. Oke, saya ke Bung Abed. Bung Abed Nego, ini ada foto terbaru yang kemudian didapatkan dari hasil survei Median. Komentar Anda? Seperti disampaikan tadi oleh Bung Riko Marbun bahwa survei ini kan waktu masih penerapan PPKM mikro gitu ya. Dan kemudian yang kedua juga ini juga menunjukkan bahwa pemerintah responsif, ya, di mana kita melihat kalau lihat istilah digunakan saja kita menggunakan PPKM darurat ya, kata mikronya nggak ada. Karena memang kita sudah melakukan eskalasi di dalam skala administrasi wilayah tertentu, hanya di tingkat provinsi, bahkan ini Jawa Bali. Nah ini menunjukkan bahwa kita memang perlu menekan mobilitas, karena memang rumusnya ini menekan mobilitas, Bung Aiman. Jadi memang situasi kita, laporan terakhir itu baru 30% menurun. Kita itu idealnya bisa sampai harusnya 50 sampai 60. Jadi memang pemerintah akan terus berupaya untuk bagaimana menekan mobilitas ini, sehingga memang target kita untuk menekan laju penambahan kasus itu bisa turun secara signifikan. Iya, terkait dengan kecemasan massal tadi yang ditemukan bahwa ada kecemasan massal. Ya kita harus akui bahwa memang kondisi memang lebih parah dari sebelumnya, tapi kemudian ini dilakukan sebelum PPKM darurat. Apalagi saat ini itu bayangannya. Apa yang ingin Anda sampaikan di sini, Bung Abed? Nah, terkait dengan kecemasan massal ini memang di beberapa waktu terakhir ketika angka keterisian rumah sakit dan kemudian banyak berita kesulitan. Tapi kalau kita lihat sebelumnya ketika kasus ini mulai naik, kecemasan kita itu belum tinggi karena
ada begitu banyak sekali masih kegiatan-kegiatan mobilitas masih terus naik pada waktu itu. Seperti pernah sampaikan juga di Kompas bahwa pasca kita libur Idul Fitri itu kegiatan itu bukan turun seperti pengalaman di akhir tahun, tapi terus cenderung naik gitu ya. Jadi ini memang kecemasan ini meningkat setelah memang ada begitu banyak sekali informasi dan data yang muncul ke ruang publik terkait dengan keterisian rumah sakit, korban dan penambahan kasus. Jadi ini memang sesuatu keadaan dan mungkin sudah disampaikan juga oleh dari beberapa pihak termasuk juga oleh menteri terkait dengan kemungkinan dalam beberapa waktu hari ke depan juga kasus kita masih akan terus naik. Tapi memang target kita setelah PPKM darurat ini ada penurunan jumlah kasus. Setelah PPKM darurat ada penurunan jumlah kasus. Bukankah beberapa hari ini kita melihat bahwa ada beberapa kali cetak rekor? Ya, dan ini memang akan naik terus, Bung Aiman. Iya, artinya belum ada penurunan, memang ini masih naik terus dan kita berharap nanti mungkin setelah seminggu, 2 minggu atau setelah akhir di tanggal 20 nanti minimal akan flat, begitu ya? Akan turun ya, jadi karena ini kan yang kita lihat hari ini karena kejadian 2-3 minggu bahkan beberapa waktu yang lama. Jadi upaya kita kan baru saja ini kita dengan PPKM darurat ini. Jadi ini memang perlu sekali upaya dari pemerintah untuk terus menekan mobilitas dan kesadaran di tingkat masyarakat. Sehingga pendekatan-pendekatan upaya-upaya menghalang-halangi seperti begitu aktivitas-aktivitas yang tidak perlu yang menciptakan kerumunan, membatasi berbagai kegiatan-kegiatan lain ini memang sangat diperlukan untuk menurunkan mobilitas. Oke, ada data menarik yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang menyatakan bahwa 99% pasien COVID yang wafat meninggal, mereka semua belum pernah vaksin. Saya ingin bertanya nanti terkait dengan vaksin ini, termasuk juga hasil survei dari Median yang membagi orang yang hendak atau orang yang enggan vaksin. Benarkah ada klasifikasinya? Saya akan kembali saat lagi, saudara. Tetap bersama kami.